Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Des akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu prinsip mengisolasi senyawa terpenoid, monoterpen, dan berikan contohnya. Ada 4 jenis teknik isolasi senyawa terpenoid, yaitu yang pertama ada expression method, yang kedua ada steam distillation, yang ketiga ada solvent extraction, dan yang keempat ada absorption in purified fats atau enflourage. Untuk teknik isolasi yang pertama yaitu expression method. Prinsip expression method ini dengan menggunakan tekanan. Metode ini digunakan untuk mengekstrak biji-bijian atau kacang-kacangan yang memiliki kandungan minyak dalam jumlah yang besar. Mekanisme kerja dari metode ini, pertama-tama bahan tanaman segar dihancurkan dengan mesin penghancur. Tujuan menghancurkan atau menggiling, mencacah bahan tanaman untuk mengurangi ukuran partikel dan memecahkan beberapa dinding sel kelenjar yang mengandung minyak. Untuk selanjutnya disalurkan ke mesin pressure atau penekan untuk memberikan pressure kepada tanaman yang telah dihancurkan tadi sehingga minyak yang dihasilkan banyak. Hasil pada tahap ini berbentuk cairan atau juga jus yang diperoleh dari mesin pressure, kemudian disaring menggunakan filter sehingga dihasilkan setengah minyak esensial dan juga residu padat. Setelah itu, residu padat atau jus disentrifugasi, setengah minyak esensial diperoleh pun juga disentrifugasi. Dilakukan sentrifugasi ini untuk memastikan antara residu dengan minyak esensialnya benar-benar terpisah. Nah, contoh pada metode ini diterapkan untuk mengekstraksi minyak jeruk. Kulit luar dari jeruk diperas dengan mesin pres dan minyak dituang atau disentrifugasi untuk memisahkan air dan puing-puing sel atau residunya. Metode ini digunakan untuk mengisolasi minyak jeruk seperti orange, jeruk nipis, jeruk mandarin, jeruk keprok, dan jeruk bali. Isolasi berikutnya yaitu steam distillation. Prinsip kerja alat ini adalah dengan menguapkan air ke dalam tangki destilasi menjadi steam dan dilewatkan pada tumpukan tanaman. Contoh tanaman yang dapat diisolasi menggunakan destilasi uap yaitu daun serai. Mekanisme dari steam distillation ini yaitu steam melewati tumpukan daun serai dan membawa minyak atsiri yang terdapat di dalam daun serai. Steam yang membawa atau uap yang membawa minyak atsiri dari daun serai kemudian didinginkan. Proses pendinginan berlangsung di dalam kondensor. Uap dari daun serai itu melewati pipa spiral di dalam kondensor dan pada bagian luar pipa spiral didinginkan menggunakan air pendingin dari penampung air pendingin. Steam yang sudah didinginkan berubah menjadi kondensat. Steam keluar sebagai kondensat dan minyak serai. Nah, kondensat dan minyak serai dipisahkan menggunakan corong pemisah. Minyak serai terletak di atas dan kondensat berada di bawah karena perbedaan massa jenisnya. Proses destilasi steam dilakukan sampai kondensat yang keluar dari kondensor tidak lagi mengandung minyak atsiri. Dalam proses destilasi uap, semakin besar laju air steam, maka difusi uap pada permukaan bahan baku semakin baik dan menyebabkan hasil minyak atsirinya menjadi optimal. Selanjutnya yaitu solvent extraction. Solvent extraction prinsipnya yaitu dengan melarutkan bahan dengan pelarut organik yang mudah menguap dan memiliki jumlah minyak esensial yang rendah. Ekstraksi menggunakan pelarut organik biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak karena pemanasan dengan uap dan air. Contohnya misalnya untuk mengekstrak minyak atsiri dari bunga-bungaan seperti bunga melati, mawar, cempaka, kenanga, dan juga lili. Pelarut seperti heksana dan etanol digunakan untuk mengisolasi minyak esensial pada extraction solvent ini. Alasan etanol yang bersifat polar digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri yang bersifat non-polar karena minyak atsiri ada di dalam vakuola yang berisi air. Jadi minyak atsiri tersebut terjebak di dalam air. Etanol itu merupakan etil yang bersifat non-polar dan juga alkohol yang bersifat polar. Jadi etil akan menarik air dari dalam vakuola tersebut sehingga minyaknya bisa ditangkap oleh
pelarut polar, yaitu alkohol. Nah, alasan inilah yang menjadikan mengapa pelarut polar seperti etanol dapat mengisolasi senyawa non-polar atau minyak atsiri. Kemudian setelah itu dipisahkan menggunakan kondensor. Minyak ini digunakan dalam industri parfum ataupun untuk tujuan aromaterapi. Selain itu, kayu buta-buta dapat juga diisolasi dengan pelarut dan akan menghasilkan senyawa aromatik lilin atau wax aromatik yang disebut juga sebagai konkrit. Konkrit ini sebelumnya banyak ditelantarkan atau tidak digunakan, tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, wax aromatik menjadi produk yang diminati di dunia farmasi. Yang terakhir yaitu metode adsorption in purified fats atau enfleurage. Prinsip kerja dari isolasi dengan cara absorption in purified fats atau enfleurage ini yaitu mengisolasi minyak atsiri menggunakan lemak. Lemak di sini sebagai absorben yang akan mengabsorpsi minyak yang keluar dari bunga. Dalam proses enfleurage minyak bunga, faktor absorben berpengaruh terhadap kualitas dan rendaman. Lemak hewan yang akan dijadikan sebagai absorben harus bebas dari kotoran ataupun zat lain yang dapat mencemari bau dari minyak atsiri yang akan diisolasi. Untuk itu, bahan dasar pada saat isolasi menggunakan enfleurage dianalisis terlebih dahulu karakteristiknya. Contoh tumbuhan yang dapat diisolasi dengan menggunakan metode ini adalah bunga mawar. Enfleurage mempunyai beberapa kelebihan, yaitu minyak yang dihasilkan beraroma kuat, warnanya jernih, dan beberapa senyawa kimia tidak terserap oleh lemak. Selain itu, rendaman minyak yang dihasilkan dengan teknik enfleurage lebih besar dibandingkan dengan pelarut yang menguap. Teknik enfleurage dapat dilakukan baik dingin ataupun panas, tergantung pada bahan yang akan diisolasi. Nah, untuk enfleurage dingin, pada ekstraksi ini digunakan untuk bunga-bungaan seperti bunga melati, bakung, atau sedap malam yang terlalu rapuh untuk diisolasi dengan panas, air, ataupun uap. Selanjutnya yaitu enfleurage panas. Proses ini memungkinkan untuk memasukkan bunga atau tanaman lain yang lebih tahan dalam minyak dan lemak yang dipanaskan dalam penanas air antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Baiklah, sekian jawabannya untuk pertanyaan fitokimia nomor 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.